Jadi kesimpulannya, mereka yang tidak menganggap bunga bank sebagai riba berargumen berdasarkan perbedaan konteks dan fungsi dari bunga. Mereka melihat bunga bank sebagai mekanisme ekonomi yang diperlukan dalam sistem keuangan modern, berbeda dari riba yang bersifat eksploitatif pada masa lalu. Sobat Sehat dan Bahagia yang tercinta, perbedaan pendapat antara yang meyakini bunga bank itu riba dan haram dan yang tidak haram sudah lama berkembang di masyarakat. Namun bukti bahwa sebagian besar masyarakat mengabaikan hukum bunga sebagai riba terlihat pada persentase penggunaan bank konvensional dibandingkan penggunaan bank syariat. Pengguna bank konvensional dan syariah di Indonesia serta dunia memiliki perbedaan signifikan dalam persentasinya. Secara global, sekitar 6% dari total aset perbankan adalah aset syariah, dengan sebagian besar terkonsentrasi di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan beberapa bagian Afrika Utara. Namun di banyak negara lain dengan populasi muslim terbesar seperti Indonesia, perbankan syariah masih berada di kisaran 6-7% dari total aset perbankan, meskipun pertumbuhannya cukup besar. Agama Islam memang melarang riba atau disebut juga bunga, yaitu tambahan yang dipungut atas pokok hutang. Larangan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 275-279 yang menyebut riba sebagai dosa besar. Dalam Kristen juga ada larangan riba. Dalam Perjanjian Lama, riba dilarang, terutama untuk sesama bangsa Israel. Misalnya dalam Kitab Keluaran ayat 25 dan Kitab Imamat ayat 36-37. Pada abad pertengahan, Gereja Katolik melarang segala bentuk bunga. Alasan moral dan sosial di balik pelarangan bunga adalah eksploitasi kaum lemah. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena memanfaatkan kebutuhan orang miskin. Pembungaan utang menciptakan kesenjangan antara peminjam atau seringkali disebut juga orang miskin, dan seringkali peminjamnya adalah orang miskin, dan pemberi pinjaman yang termasuk biasanya orang kaya. Dan juga ada alasan ketidakstabilan ekonomi. Sistem bunga yang tinggi dapat menyebabkan krisis ekonomi dan kehancuran bagi peminjam. Dalam agama Hindu dan Buddha juga mengajarkan penghindaran dari eksploitasi ekonomi, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan bunga. Pada abad pertengahan, Gereja Katolik melarang bunga melalui hukum kanon. Ekonomi berbasis barter dan perdagangan tanpa bunga itu lebih dominan. Namun dengan berkembangnya perdagangan internasional, aturan ini menjadi sulit diterapkan. Dalam sejarah lahirnya perbankan bermula dari aktivitas para pedagang Italia pada abad pertengahan, seperti di Florence, di Genoa, dan Venice. Mereka mengelola deposito dan memberikan pinjaman untuk mendukung perdagangan. Bank Medici adalah salah satu bank pertama yang terkenal di Italia di abad ke-14, memberikan layanan keuangan seperti kredit komersial tanpa terang-terangan memungut bunga. Ketika terjadi reformasi agama pada abad ke-16, Martin Luther dan John Calvin mulai melonggarkan pandangan terhadap bunga, terutama yang untuk kegiatan produktif. Perbankan syariah muncul sebagai alternatif sistem perbankan konvensional dengan prinsip-prinsip mudharabah, yaitu bagi hasil, di mana keuntungan dibagi antara pemodal dan pengelola usaha, murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, tapi bukan bunga, dan ijaroh, sistem sewa atau leasing.
Perdebatan modern antara pendukung larangan bunga pinjaman dan pendukung pembungaan itu mempunyai alasan masing-masing. Pendukung larangan bunga menganggap bunga sebagai penyebab ketimpangan ekonomi, kemudian mengusulkan sistem berbasis bagi hasil seperti dalam perbankan syariah. Sedang pendukung pembungaan menganggap bunga sebagai kompensasi atas risiko, menilai sistem pinjaman berbunga penting untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ada perbedaan konteks antara riba dan bunga bank. Riba pada masa lalu itu merujuk pada praktik yang eksploitatif, seperti pemberian pinjaman dengan suku bunga sangat tinggi yang menjerat orang miskin dalam kemiskinan lebih dalam. Sedang bunga modern, bunga dalam bank modern, itu dianggap sebagai kompensasi wajar atas jasa penyediaan modal dan itu bukan eksploitasi. Bank beroperasi dalam sistem yang diawasi negara dengan suku bunga yang diatur. Bunga bisa digunakan sebagai alat kebijakan moneter untuk mengontrol inflasi, suku bunga pinjaman, dan investasi. Dalam hal ini, bunga dipandang sebagai elemen integral dari sistem ekonomi yang kompleks. Dalam perbankan modern, bunga bank tidak hanya untuk keuntungan pemberi pinjaman, tetapi juga untuk menutupi risiko kredit macet dan biaya operasional. Jika ada kekhawatiran akan terlalu besarnya bunga yang mencekik konsumen dalam dunia perbankan modern, besar bunga bank ditentukan oleh berbagai faktor yang mencerminkan kondisi ekonomi, kebijakan moneter, serta karakteristik individu atau organisasi yang meminjam. Misal faktor eksternal, contohnya pada makroekonomi adalah bank sentral seperti Bank Indonesia, contohnya, itu menetapkan suku bunga acuan yang mempengaruhi suku bunga kredit dan deposito bank. Jika suku bunga acuan naik, bunga bank juga cenderung naik. Jika inflasi tinggi, bunga bank biasanya meningkat untuk menjaga daya beli uang dan menarik tabungan. Ketika permintaan kredit tinggi, bunga cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran kredit besar sementara permintaan rendah, bunga bisa turun. Kondisi ekonomi global juga mempengaruhi besarnya suku bunga. Perubahan di pasar global seperti kebijakan suku bunga negara besar, misalnya Federal Reserve di Amerika, dapat mempengaruhi tingkat bunga bank negara lain. Atau depresiasi nilai tukar dapat mendorong bank menaikkan bunga untuk menjaga stabilitas dan menarik investasi asing. Faktor internal seperti kebijakan dan strategi bank. Contohnya, bank harus menyesuaikan bunga kredit untuk menutupi biaya operasional mereka, seperti gaji pegawai, biaya infrastruktur, dan pengelolaan risiko. Faktor ekspektasi pasar, jika masyarakat memperkirakan ekonomi akan membaik, bank mungkin akan menurunkan bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. Jadi besarnya bunga bank dipengaruhi oleh interaksi antar faktor makroekonomi dengan kebijakan moneter dan inflasi, kebijakan internal bank, karakteristik nasabah, serta kondisi pasar. Beberapa ulama dan ahli agama berpendapat bahwa larangan riba dalam Al-Quran atau kitab suci lainnya ditujukan pada praktek yang tidak adil pada zaman dahulu, bukan pada sistem perbankan modern. Mereka berargumen bahwa bunga bank tidak memenuhi kriteria riba sebagaimana disebutkan dalam teks agama, terutama karena tidak bersifat menindas atau merugikan peminjam secara sepihak. Pinjaman bank, kontrak disepakati secara sukarela antara kedua belah pihak. Selama tidak ada unsur paksaan, banyak yang berpendapat bahwa ini tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Bunga bank memungkinkan pengumpulan modal yang digunakan untuk mendanai proyek pembangunan, meningkatkan akses kredit, dan menggerakkan roda ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat luas. Sistem bunga bank memiliki regulasi untuk melindungi nasabah, berbeda dengan praktek riba yang dulu itu tidak diatur.
Banyak yang akhirnya menganggap bahwa hampir tidak mungkin menghindari bunga dalam sistem keuangan modern yang didominasi oleh perbankan konvensional. Oleh karena itu, mereka memandang bunga sebagai kebutuhan praktis. Dan dalam prakteknya, di beberapa wilayah, perbankan syariah tidak tersedia atau sulit diakses, sehingga bunga bank dipandang sebagai opsi yang sah. Jadi kesimpulannya, mereka yang tidak menganggap bunga bank sebagai riba berargumen berdasarkan perbedaan konteks dan fungsi dari bunga. Mereka melihat bunga bank sebagai mekanisme ekonomi yang diperlukan dalam sistem keuangan modern, berbeda dari riba yang bersifat eksploitatif pada masa lalu.